Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua hidayah dan inayah untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangannya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan. Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan segala waktunya hanya untuk menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Semoga kita bisa bersamanya kelak di hari kiamat, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Petualang Tanpa Jejak akan memberikan informasi tentang rahasia dan keistimewaan bulan Sya'ban beserta dalilnya. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe beserta loncengnya agar sahabat selalu mendapatkan informasi menarik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Tentu, dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam Islam. Saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang sangat agung, di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Sya'ban diapit oleh dua bulan yang mulia, yakni Rajab dan Ramadan. Dalam bahasa Arab, Sya'ban berasal dari kata syab yang berarti jalan di atas gunung. Hal ini digunakan untuk memaknai bulan Sya'ban sebagai waktu untuk menemukan banyak jalan demi mencapai kebaikan. Keistimewaan bulan Sya'ban dikutip dari NU Online, karena berada tepat sebelum Ramadan, bulan Sya'ban memiliki banyak keistimewaan yang dapat memperkuat iman. Berikut beberapa keistimewaan bulan Sya'ban. 1. Dibukanya pintu kebaikan. Pada bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan dan menurunkan berkah. Doa yang dibacakan di bulan Sya'ban pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 malam di mana doa tidak tertolak pada malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Keistimewaan utama bulan Sya'ban terletak pada pertengahannya atau disebut sebagai nisfu Sya'ban. Secara harfiah istilah nisfu Sya'ban berarti hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Pada bulan ini umat muslim dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Hal yang dapat dilakukan di bulan tersebut adalah berpuasa di hari nisfu Sya'ban dan memperbanyak sholat di malam harinya. Terkait hal tersebut telah diriwayatkan dalam hadis sahih, yang artinya, jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah sunnah pada malam harinya, malam 15 dan berpuasalah sunnah pada siang harinya, hari ke-15. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan, yang artinya, Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Makna dari hadis ini adalah, Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Begitu pula dengan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya,
hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim. Dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisful Sya'ban tiba. Dengan itu, semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. 2. Bulan diangkatnya amal ibadah umat manusia. Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal ibadah seluruh umat manusia yang ada di bumi, lalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Ia berkata, "Katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain di bulan Sya'ban." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat Daud dan An-Nasai. Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. 3. Perubahan arah kiblat umat muslim. Terdapat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram Makkah. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Quran Surah Al-Baqarah 144. Hikmah dari peristiwa ini adalah, Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Quran Surah Al-Baqarah 143. Dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Oleh karenanya, saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan hanya kepada Allah semata. 4. Bulan Sholawat. Bulan Sya'ban juga dikenal dengan bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah membaca sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku khairul bariyat, makhluk yang paling mulia, dalam surat Al-Ahzab ayat 56 pada bulan Sya'ban, yang artinya, Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. 5. Bulan persiapan menghadapi Ramadan. Sahabatku semuanya, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Hal ini terdapat dalam firman Allah. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Sahabat, demikianlah 5 keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban. Hendaklah kita semua memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan serta keberkahan untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.